Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Devi Untari dengan NIM 25837. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah rekoleksi untuk orang muda Katolik dengan tema Aku Bahagia, Sejahtera, dan Menginspirasi. Oke, kita akan masuk ke bagian latar belakang. Jadi, mengapakah rekoleksi ini penting? Kaum muda pada masa sekarang menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual. Perkembangan zaman yang cepat seringkali membuat remaja mengalami kebingungan dalam mengenali diri, kehilangan arah hidup, serta kurang mampu mengelola emosi secara positif. Karena berbagai alasan yang saya sebutkan tadi, kegiatan rekoleksi ini menjadi sarana yang penting untuk membantu kaum muda berhenti sejenak dari rutinitas, merefleksikan pengalaman hidup, serta menemukan kembali makna hidup dalam terang iman. Refleksi tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menjadi ruang untuk pertumbuhan pribadi, juga menjadi ruang introspeksi dan evaluasi diri bagi kaum muda. Baik, kita akan masuk tahap selanjutnya, yaitu tujuan kegiatan rekoleksi. Jadi, rekoleksi sendiri memiliki arti transformasi diri menuju kehidupan yang lebih bermakna dan terarah. Tujuan kegiatan rekoleksi yang pertama, ada mengenali diri dan potensi, memahami kekuatan, kelemahan, dan prioritas diri untuk pertumbuhan pribadi. Lalu yang kedua, ada mengembangkan pola pikir positif, di mana meningkatkan kesadaran diri dan cara pandang yang konstruktif. Lalu yang ketiga, ada menumbuhkan rasa syukur dan kebahagiaan, meningkatkan kesejahteraan emosional dan apresiasi terhadap hidup. Lalu yang keempat, ada menjadi pribadi yang menginspirasi, mampu mewujudkan tujuan dan memberikan dampak positif bagi sesama. Dan yang terakhir, menguatkan nilai spiritual, mempererat persaudaraan, dan menata kembali fondasi iman. Selanjutnya adalah dasar teori. Kegiatan rekoleksi ini menggunakan pendekatan bimbingan konseling positif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengembangan potensi, kekuatan individu, serta peningkatan kesejahteraan psikologis. Teori yang saya ambil adalah Martin Seligman, yaitu sebagai pelopor psikologi positif. Diperkenalkan pada akhir 1900-an, fokus pada aspek positif kehidupan manusia. Profesor di Universitas Pennsylvania dan mantan presiden APA. Menurut Seligman, tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan atau well-being. Baik, sekarang kita akan lanjut pada memahami model PERMA. Jadi, pada tahun 2011, Martin Seligman menguraikan 5 elemen penting untuk kesejahteraan holistik. Yang pertama, ada emosi positif, yaitu mengalami perasaan menyenangkan, seperti kegembiraan, syukur, dan kepuasan. Yang kedua, ada keterlibatan, sepenuhnya terserap dalam aktivitas mencapai kondisi flow. Yang ketiga, ada hubungan positif, membangun dan memelihara koneksi sosial yang kuat dan mendukung. Kemudian yang keempat adalah makna hidup, merasa memiliki tujuan dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan yang terakhir, kelima adalah pencapaian, mengejar dan mencapai tujuan, menguasai keterampilan baru, dan merasa berhasil. Melalui pendekatan ini, individu diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada masalah atau kelemahan, tetapi juga pada kekuatan dan potensi yang dimiliki. Dalam kegiatan rekoleksi ini, konsep-konsep tersebut diterapkan melalui yang pertama ada kesadaran diri, kemampuan memahami dan merefleksikan pikiran, emosi, serta perilaku diri, meningkatkan pertumbuhan pribadi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada berpikir positif, membentuk pola pikir optimis, fokus pada potensi dan peluang, serta membangun ketahanan mental. Yang ketiga, ada rasa syukur, mengakui dan menghargai hal-hal baik, meningkatkan kebahagiaan, kesejahteraan emosional, dan hubungan yang lebih kuat. Dan yang keempat, ada makna hidup, menemukan tujuan eksistensi, mencintai diri dan orang lain, serta terus berkembang menjadi versi terbaik. Masuk pada tahap bentuk dan kegiatan rekoleksi. Rekoleksi adalah kegiatan kerohanian untuk mengumpulkan kembali memori dan melakukan perenungan guna menyegarkan iman serta peningkatan kesadaran spiritual. Yang pertama,
ada ice breaking. Aktivitas pembuka yang dirancang untuk membangun suasana positif dan kebersamaan dengan fokus pada rasa syukur karena tema kita pada kali ini adalah syukur. Jadi cara bermainnya itu kita akan membentuk lingkaran dan kemudian nanti dari masing-masing anak itu akan menyebutkan, aku hari ini bersyukur karena. Yang kedua ada penyampaian materi. Pembekalan materi inti rohani yang berfungsi sebagai pengingat dan penyegaran iman peserta. Lalu ada refleksi dan sharing, kegiatan evaluasi diri dan diskusi kelompok untuk memahami dinamika serta meningkatkan kesadaran diri maupun kelompok. Dan yang terakhir ada doa dan kitab suci. Penutupan kegiatan dengan doa bersama dan pembacaan kitab suci untuk perenungan firman Tuhan. Sesi yang pertama yaitu aku dan diriku. Mengenal potensi diri, refleksi, dan diskusi. Potensi diri adalah kekuatan atau kemampuan terpendam yang belum dimanfaatkan optimal, kunci untuk mencapai tujuan hidup. Meningkatkan kepercayaan diri dan arah hidup, mengembangkan kemampuan untuk masa depan, berani mencoba hal baru dan evaluasi diri, dan yang terakhir membuat keputusan sadar untuk terus berkembang. Kemudian ada latihan refleksi pribadi, proses menyadari, memahami, dan menilai kembali perjalanan hidup untuk menemukan makna dan memperbaiki diri. Merenungkan pengalaman pribadi, mencatat pelajaran dan insight, menyusun rencana tindakan ke depan. Pertanyaan yang menjadi diskusi pada awal, apa potensi yang Anda yakini ada di dalam diri? Pertanyaan yang kedua, bagaimana rencana Anda untuk menggali potensi tersebut? Dan yang ketiga, pengalaman refleksi pribadi yang paling berkesan? Masuk pada sesi yang kedua yaitu aku bahagia. Di sini aku mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12, yaitu tentang sabda bahagia. Kebahagiaan sejati adalah kualitas batin yang mendalam, bukan kondisi eksternal. Ini adalah anugerah ilahi bagi mereka yang memiliki hati bergantung penuh pada Tuhan, menjanjikan sukacita di dunia dan berkat abadi di kerajaannya. Lalu ada Injil versus psikologi positif. Dalam perspektif Injil itu yang pertama ditemukan dalam ketaatan pada firman Tuhan, terdapat pada Lukas bab 11 ayat 28. Yang kedua ada berpusat pada Kristus, memancarkan cinta dan kasih. Dan yang ketiga yaitu tujuan akhir, kebahagiaan abadi melalui kesetiaan. Lalu ada perspektif psikologi positif, fokus pada emosi karakter dan kesejahteraan jangka panjang. Yang kedua melalui refleksi diri dan intervensi positif. Lalu yang terakhir penerapan konsep untuk kehidupan yang bermakna. Selanjutnya ada refleksi pribadi, yaitu pertanyaan pertama, pengalaman kebahagiaan apa yang Anda rasakan baru-baru ini? Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda melihat prinsip-prinsip Injil atau campur tangan Tuhan dalam momen tersebut? Yang ketiga, tuliskan setidaknya 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Masuk kepada sesi yang ketiga, yaitu aku menginspirasi. Mengasihi menjadi inspirasi dan berkomitmen dalam kebaikan. Materinya yaitu dari cinta kasih Kristus yang diambil dari Yohanes bab 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah utama Kristus untuk saling mengasihi. Kasih Kristus sebagai teladan dan standar. Mengasihi sesama sebagai bentuk inspirasi. Selanjutnya ada sharing kelompok, menjadi terang dan garam. Bagaimana aku bisa menjadi terang dan garam di lingkungan saya? Apa nilai kerajaan Allah yang bisa saya praktikkan? Bagaimana karakter Kristus dapat tercermin dalam interaksi sehari-hari? Contoh tindakan kecil yang berdampak besar. Selanjutnya ada komitmen berbagi kebaikan. Tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menerapkan kejujuran dan integritas dalam setiap aspek hidup. Yang kedua, mencari kesempatan untuk melayani dan menolong sesama. Yang ketiga, membagikan kasih dan kebaikan melalui perkataan serta perbuatan. Komitmen ini bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi juga menginspirasi lingkungan sekitar.
sampai kepada sesi yang terakhir, yaitu pada tahap komitmen. Partisipasi aktif dan refleksi, keterlibatan dalam setiap sesi dan kejujuran dalam refleksi pribadi. Keterlibatan mendalam, aktif mendengarkan dan memelihara firman Allah. Lukas bab 11 ayat 28. Fokus pada Kristus, pusat kebahagiaan surgawi melalui pengenalan pribadi akan Tuhan. Refleksi jujur, lakukan refleksi sederhana dan menerapkan konsep kebahagiaan dalam konteks kehidupan nyata atau psikologi positif. Disiplin rohani, menjaga ketekunan, doa dan hubungan intim dengan Tuhan untuk kebahagiaan sejati. Yang selanjutnya ada pemahaman materi dan keaktifan. Kemampuan menghubungkan sabda bahagia, perma, dan ajaran Injil dengan pengalaman hidup. Sabda bahagia dari Matius bab 5 ayat 1-12 memahami kebahagiaan sejati berasal dari ketergantungan mutlak pada Tuhan dan sikap hati yang benar. Etika kerajaan Allah mengimplementasikan prinsip etika Injil untuk membangun relasi interpersonal yang baik dan kebahagiaan. Diambil dari Matius bab 5 ayat 3-9. Selanjutnya ada korelasi perma, menghubungkan konsep kebahagiaan Injil dengan elemen perma. Positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment dalam psikologi positif. Ada penerapan kontekstual, menerapkan pemahaman ini untuk membentuk sikap hidup yang bahagia dan bermakna. Langkah selanjutnya, menjadi bahagia, sejahtera, dan menginspirasi. Komitmen pribadi untuk hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Mengasihi sesama seperti Yohanes 15 ayat 12, menjadikan perintah saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, sebagai inti ajaran dan pedoman hidup. Ada komitmen generasi muda, merespon kasih pilihan Allah dengan komitmen nyata untuk hidup seturut kehendaknya. Kemudian ada menghidupi nilai kerajaan, menjalani hidup dengan kesadaran akan panggilan ilahi, fokus pada kerajaan Allah. Dan yang terakhir ada garam dan terang dunia, menjadi pengaruh dan sumber inspirasi. Diambil dari Matius bab 5 ayat 13-16 dengan menunjukkan karakter Kristus melalui perbuatan baik. Baik, sekarang sampai di tahap doa dan refleksi penutup. Cinta kasih Kristus dari Yohanes bab 15 ayat 9-12. Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi, menjadi teladan kasih yang tanpa pamrih. Kasih ini menggerakkan persaudaraan sejati dan iman. Renungan singkat dan doa bersama. Momen refleksi pribadi tentang ajaran kasih Kristus diikuti dengan doa bersama untuk peneguhan iman. Dan yang terakhir ada peneguhan spiritualitas, meningkatkan dimensi spiritualitas, meneguhkan autentisitas diri, dan memupuk kebangkitan spiritual untuk kehidupan yang lebih bermakna. Baik, itu tadi adalah susunan rekoleksi untuk kaum muda dengan tema Aku Bahagia, Sejahtera, dan Menginspirasi. Saya Devi Ontari, terima kasih sudah menonton video ini. Bye!